Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat jemaah pengajian kitab Sahih Muslim dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim sebagaimana biasa dengan terlebih dahulu berkirim Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imami Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin. وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu tahrimil kibri wa bayanihi. Di punya saya ada judulnya, sekali lagi diulang-ulang. Sedang kitab yang saya share nggak ada judulnya. Nah, kalau punya saya judulnya tahrimil kibri wa bayanihi. Babu tahrimil kibri wa bayanihi. Bab yang menjelaskan tentang keharaman sombong dan apa itu sombong yang sebenarnya. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ibrahim ibn Dinar, jami'an semuanya, an Yahya ibn Hammadin qala ibn al-Musanna haddatsani Yahya ibn Hammadin qala akhbarana Syu'batu an Abana. Ini dibaca Abana boleh ghairu munsorif, boleh munsorif ini. Sebagaimana dulu sudah ada penjelasan soal aban. Ibn Taghliba an Fudailin al-Fuqaimiyyi an Ibrahim an-Nakhai an Alqamata an Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak masuk al jannata ke surga, man siapa orang kana yang ada fi qalbihi ialah pada hatinya eman mithqalu dzarratin, seukuran atom. Mithqalu dzarratin ini disebutkan sebagai tanda sekecil apapun. Nah, untuk menunjukkan tanda kecil apapun, kecil banget. Nah, mithqalu dzarratin, sekecil atom, min kibrin, dari kesombongan. Jadi ada sedikit pun kesombongan di hatinya, dia tidak akan masuk surga. Mangka nafi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, lalu ada seorang yang bertanya. Setelah Nabi jelaskan kayak begitu, orang yang di hatinya ada rasa sombong, sesedikit apapun, dia tidak akan masuk surga. Lalu ada orang yang tanya, ada orang yang iskal, ada orang yang bingung. Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Normalnya orang itu senang pakai baju yang bagus, senang pakai sendal yang bagus. Apa ini tanda kesombongan seseorang?
Qala, kemudian Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan Allah senang sesuatu yang indah-indah. Artinya apa? Artinya sombong itu tidak ditunjukkan dengan pakaian yang bagus. Jadi orang punya baju bagus, pakai baju bagus tidak tentu sombong. Sombong juga nggak ditunjukkan dengan sandal yang bagus. Jadi boleh jadi sandalnya bagus tapi tidak sombong. Jadi sombong itu tidak tentu dengan pakaian, atribut yang dipakai, punya kendaraan bagus. Tidak, itu dalalah sombong. Tanda bahwa dia sombong itu bukan itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sombong yang sebenarnya? Al-kibru, adapun sombong, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu artinya menolak kebenaran. Batarul haqqi itu menolak kebenaran karena sombong. Menolak kebenaran, merasa dirinya lebih baik maksudnya. Wa ghamtun nasi, dan menghina orang-orang. Itu sejatinya sombong. Jadi kalau menolak kebenaran dan menghina orang-orang, itu tidak harus punya atribut yang memadai. Nggak harus punya mobil orang meremehkan orang lain. Nggak harus punya rumah besar orang meremehkan orang lain. Bahkan orang yang nggak punya apa-apa bisa meremehkan orang lain. Sombong, menolak kebenaran. Nah, jadi sombong itu, sekali lagi saya ulang, tidak ditunjukkan oleh atribut-atribut yang kita pakai, tidak ditunjukkan oleh rumah, oleh mobil, dan lain-lain. Jadi boleh jadi orang-orang yang punya atribut dan lain-lain itu tidak sombong, boleh jadi. Malah yang sombong yang tidak punya apa-apa. Jadi intinya sombong itu, kata Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan menghina orang-orang. Nah, batarul haqqi ini kalau kita baca di kamus ya sombong artinya. Batarul haqqi itu batara ar-rajulu al-haqqa, maksudnya ya menyombongkan sesuatu yang dia punya. Atau walaupun yang dia punya nggak seberapa. Itulah, sekali lagi saya ulang, sombong itu tidak ditunjukkan oleh atribut yang dipakai. Sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak, menyombongkan dirinya, wa ghamtun nasi, dan menghina orang lain. Ada dua unsurnya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong, menghina orang, menolak kebenaran, menghina orang. Qala haddatsana min Jabu bin al-Harithi at-Tamimi wa Suwaid bin Sa'id, kilahuma keduanya an Ali bin Mushirin qala min Jabun bin Jabir, kata akhbaran Ibnu Mushirin anil A'mashi an Ibrahim an Alqamata an Abdillah. Abdillah yang di sini yang dimaksud Abdillah ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min imanin. Tidak masuk neraka siapa orang yang di dalam hatinya mithqalu habbati khardalin min iman. Ada sebiji sawi, khardal itu sawi, min imanin dari keimanan. Jadi orang yang di hatinya masih ada keimanan, dia tidak akan masuk neraka, tidak mungkin masuk neraka. Wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibriya. Dan sebaliknya, orang yang di hatinya masih ada rasa sombong, sesedikit apapun, dia tidak akan masuk surga. Dan di sini pada yang pertama, la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Minimal kitab syarah yang saya pegang, syarahnya Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, Imam Nawawi jelaskan maksudnya la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin ini, la yadkhulun nar dukhulal kuffari. Dia tidak masuk neraka sebagaimana
orang-orang kafir yang masuk neraka. Bagaimana orang-orang kafir yang masuk neraka? Orang-orang kafir yang masuk neraka itu kekal abadi. Nah, orang yang di hatinya masih ada keimanan meskipun sedikit, itu tidak mungkin masuk neraka sebagaimana orang-orang kafir. Artinya tidak mungkin kekal di neraka. Suatu saat kalau dia sudah bersih hatinya, dia akan diangkat oleh Allah dan bakalan masuk surga. Ibarat cucian, kalau cuciannya sudah bersih ya diangkat. Kalau sudah kering dilipat, dimasukkan lemari. Nah, sama, orang-orang yang di hatinya masih ada setetes, setitik keimanan, dia tidak mungkin kekal di dalam neraka. Qala wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abani ibni Tagliba an Fudailin an Ibrahim Abana ya an Abana, ada yang baca pakai tasydid tetapi ada yang baca tidak pakai tasydid, ada yang baca pakai as-sarfu tanwin, ada yang baca tidak pakai tanwin. An Abana ya, Ibni Tagliba an Fudailin an Ibrahima an Alqamata an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak mungkin masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Nah, gitu gampangnya. Babu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Orang yang mati dan tidak pernah menyekutukan Allah maka dia akan masuk surga. Wa man mata musyrikan dakhalan nara, dan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik menyekutukan Allah maka dia akan masuk neraka. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numairin qala haddatsana Abi Waqi'in. Oh, keliru. Qala haddatsana Abi wa Waqi'un anil A'masyi an Syaqiqin an Abdillah qala Waqi' berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Numairin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibnu Numair bilangnya sami'tu Rasulullah, kalau Waqi' bilangnya qala Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah maka dia akan masuk neraka. Wa qultu ana, dan saya katakan, wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah menyekutukan Allah maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini persis seperti yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa itu masih membuka peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali isyrak billah, kecuali menyekutukan Allah taala. Nauzubillah. Jadi dosa apapun itu tetap tergantung kepada masyiahnya Allah. Kalau Allah mau mengampuni ya bebas dari dosa. Itu tergantung masyiahnya Allah. Nah, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pelaku dosa besar itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung masyiah, tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik, dosa menyekutukan Allah yang kemarin sudah ada itu di depan. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala, keduanya berkata haddatsana Abu Muawiyah anil A'masy an Abi Sufyan an Jabir qala, berkata Jabir, ata an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, satu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, kemudian orang ini bertanya, wahai Rasulullah, mal mujibatani, apa dua mujibah itu? Apa mujibah maksudnya?
dua mujibah. Mujibah yang pertama, perkara yang menyebabkan orang masuk surga. Mujibah yang kedua, perkara yang menyebabkan orang masuk neraka. Nah, orang ini nanya, apa mujibatan itu? Dua hal, yang pertama menyebabkan orang masuk surga, yang kedua menyebabkan orang masuk neraka. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nara. Barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nara, maka dia akan masuk neraka. Sama kayak yang tadi ya. Qala wa haddatsani Abu Ayyub Al-Ghailani qala Sulaiman bin Abdullah maksudnya, wa Hajjaj bin Syairi qala, keduanya berkata, haddatsana Abdul Malik ibnu Amrin qala haddatsana Qurratu an Abi Zubairi qala haddatsana Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak pernah menyekutukan Allah, dakhalal jannata. Maksudnya dalam riwayat-riwayat yang lain man mata. Di sini man laqiyallah. Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi, hale menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Masuk neraka dukhulal kufar, sebagaimana orang-orang kafir yang masuk neraka. Maksudnya apa? Mukhalladun, kekal nanti di neraka. Qala Abu Ayyuba, Abu Ayyub berkata, qala Abu Zubairi, Abu Zubair berkata, katanya an Jabirin, ada redaksi an Jabirin, bukan haddatsana Jabir bin Abdullah, tetapi an Jabirin. Jadi an Abi Zubairi an Jabirin gitu. Qala Zubair an Jabirin. Qala wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Mu'adz wa huwa ibnu Hisham qala haddatsani abi an Abi Zubair an Jabir anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, bimithlihi ay bimithli hadisi Qurrah. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala ibn al-Muthanna haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu an Wasilin al-Ahdabi anil Ma'ruri ibni Suwaidin qala sami'tu Aba Dzarrin, aku pernah mendengar Abu Dzar yuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis dari Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi bersabda, atani Jibrilu alaihi salam, datang kepadaku siapa Jibril, fabasyaroni, kemudian memberikan kabar bahagia siapa Jibril ini kepadaku, annahu, apa kabar bahagianya, annahu, sesungguhnya sya'an, man mata min ummatika, orang yang mati, siapa yang mati, min ummatika, dari kalangan umatmu, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan billahi dengan Allah syai'an, akan apapun, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Qultu, kemudian aku berkata, kata Nabi, wa in zana wa in saraka, sekalipun dia pernah berzina, wa in saraka, dan pernah mencuri, qala, Jibril berkata, wa in zana wa in saraka, sekalipun berzina, sekalipun dia mencuri. Ini hadis ini harus dipahami baik-baik. Ini kan hadis kalau dalam istilah tasawuf itu
hadisul roja, di sisi lain juga ada hadisul khauf. Nah, umat Islam itu harus sama-sama menyertakan keduanya di dalam kehidupannya. Harus roja, penuh harap kepada Allah, tetapi di sisi lain dia juga harus khauf. Dan ini hadis roja. Kalau kita bacanya hadis roja terus, tidak ada khaufnya sama sekali, bakalan enteng. Yang penting tidak syirik kepada Allah, maka masuk surga. Terus bagi orang-orang yang ada rasa cangkolang di hatinya, kata orang Madura cangkolang, apa? Berani berbuat maksiat, jadi punya dalil. Dalilnya, ya sudah, yang penting nggak syirik kepada Allah, nanti akan masuk surga. Oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Nggak syirik kepada Allah ini pasti masuk surga. Tapi ada tapinya, mampir dulu dong di neraka dibersihkan. Nanti suatu saat dia akan masuk surga. Nah, wa in zana wa in saraka itu begitu maksudnya. Artinya apa? Kebenaran yang absolut berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diganggu oleh apapun. Tidak bisa berubah sekalipun seseorang yang beriman sudah melakukan maksiat-maksiat yang besar, ini zina dan mencuri, ini maksiat yang besar. Jadi kebenaran yang absolut itu tidak bisa berubah oleh keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Hatta itu zina, hatta itu mencuri. Jadi kebenaran ya tetap kebenaran. Itu sama seperti mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Walaupun yang ngomong pencuri ya 1 tambah 1 tetap 2. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kebenaran yang absolut, iman kepada Allah, tidak bisa diganggu gugat oleh perbuatan buruk yang dilakukan oleh pelaku iman, oleh seseorang. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah, kelak dia pasti akan masuk surga karena sudah ada keimanan di hatinya, tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini tanda keimanan di hatinya. Dia tetap akan masuk surga. Tetapi dia harus mampir dulu, dicuci dulu, dibersihkan dulu. Karena di surga tempatnya orang-orang yang bersih, dia harus dibersihkan dulu di neraka. Ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini berkaitan dengan maksiat, nah dulu kelompok-kelompok teologis, kelompok-kelompok kalam itu berdebat panjang soal apakah maksiat itu bisa punya pengaruh besar terhadap keimanan seseorang. Misalnya kelompok Khawarij. Saya lupa pernah sampaikan ini apa enggak. Kelompok Khawarij ini orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Khawarij ini lahir dari peristiwa politik pada saat itu, tahkim antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian dimenangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dari proses tahkim itu ada kelompok besar dengan jumlah besar yang tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kelompok ini punya keyakinan bahwa siapapun yang terlibat dalam proses tahkim adalah orang kafir. Jadi Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan juga kafir. Nah, itu keyakinan orang-orang Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini mengatakan pelaku maksiat itu dihukum nanti di neraka sebagaimana hukuman orang-orang kafir. Artinya dia kekal di neraka sebagaimana orang-orang kafir juga kekal di neraka. Maksiat itu punya pengaruh besar terhadap keimanan seseorang. Jadi sekalipun dia mengatakan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia melakukan maksiat, maka kata orang Khawarij, kata kelompok Khawarij, orang ini akan masuk neraka sebagaimana orang-orang kafir. Artinya kekal di neraka. Itu keyakinan orang-orang Khawarij. Orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan lain. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan usatul mu'minina, orang mukmin yang bermaksiat itu nanti berada di neraka, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai mukmin, dia juga tidak bisa disebut sebagai kafir. Jadi la huwa mu'minun wa la huwa kafirun. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Nah, kalau dosa besar. Kalau dosa kecil, orang-orang Mu'tazilah ini punya keyakinan manzilatun bainal manzilataini. Tempat tengah-tengah antara surga dan neraka. Dia nggak di surga juga nggak di neraka. Nah, itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Dan sedangkan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang yang melakukan dosa besar kecuali syirik, dia tetap akan masuk surga walaupun mampir dulu di neraka. Dibersihkan dulu di neraka, baru kelak kalau sudah bersih sesuai dengan amalnya masing-masing, sudah bersih maksiatnya, dia kelak akan diangkat dari neraka dan masuk ke surga. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala haddatsani Zuhair bin Harb wa Ahmad bin Khirash, qala keduanya berkata, haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Warith qala haddatsana Abi qala haddatsani Husainun al-Muallimu an ibni Buraidata anna Yahya ibn Ya'mar haddatsahu, sesungguhnya Yahya bin Ya'mar menceritakan kepada Ibnu Buraidah, anna Abul Aswadi Ad-Dailiyah haddatsahu anna Aba Dzarrin haddatsahu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun, saya mendatangi Nabi sedangkan pada saat saya datang Nabi dalam keadaan tidur. Nabi lagi tidur. Alaihi taubun abyadu, Nabi lagi pakai baju putih. Summa ataituhu, kemudian karena Nabi masih tidur saya balik terus datang lagi, faidah huwa naimun, ternyata Nabi masih tidur. Faidah huwa naimun. Summa ataituhu, kemudian saya datangi Nabi wa qad istaiqadha, dan Nabi sudah bangun. Fajalastu ilahi, kemudian aku duduk ilahi, menuju Nabi, maksudnya duduk di dekat Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ma min abdin qala la ilaha illallah, tidak ada satu hamba pun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, tsumma mata ala dzalika, terus dia meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya meninggal dalam keadaan iman, illa dakhalal jannah, tidak ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Jadi pernah mengucapkan la ilaha illallah ini yang dikhitab, yang diajak ngomong Abu Dzar. Normalnya orang yang beriman itu pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Normalnya orang yang bilang la ilaha illallah, iman artinya yang mengucap syahadat ya harus taat. Normalnya orang yang bilang la ilaha illallah, yang iman itu ya taat. Taat itu artinya apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bilang la ilaha illallah pasti masuk masuk surga. Iya, nggak cuma bilang la ilaha illallah aja. Normalnya orang yang bilang la ilaha illallah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Qultu wa in zana wa in saraka, kata Abu Dzar, masa iya masuk surga? Gimana kalau dia pernah berzina dan pernah mencuri? Qala wa in zana wa in saraka, kata Nabi, wa in zana wa in saraka, maksudnya wa in zana dakhalal jannah wa in saraka dakhalal jannah. Qultu,
Wa in zana wa in saroko sampai diulang 3 kali. Qala Nabi bersabda wa in zana wa in saroko sampai 3 kali. Tsumma fir rabi'ati kemudian yang keempat ala raumi anfi Abi Dzarrin. Jadi Abu Dzar ini agak heran. Masa iya orang pernah zina pernah masuk surga? Orang yang pernah zina, orang yang pernah mencuri pasti masuk surga. Nah, jadi Abu Dzar keheranan kok iya sampai ditanya 3 kali. Lalu Nabi bersabda di yang keempat sampai pertanyaan keempat ndak lagi bilang wa inzana wa insarqa ala raghmi anfi Abi Dzarrin. Dalam satu riwayat ala raghmi anfi Dzarrin maksudnya ala karohati Abi Dzarrin. Meskipun Abu Dzar nggak senang. Jadi kira-kira hadis ini menunjukkan bahwa betapapun orang itu pernah salah, pernah berbuat zina, pernah mencuri, kalau di hatinya masih ada keimanan, maka dia akan masuk surga. Tetapi ya yang seperti tadi penjelasannya, masuk surga mampir dulu. Ini bukan berarti hadis ini membolehkan zina, membolehkan mencuri, bukan berarti seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan kebenaran yang absolut itu tidak bisa diganggu oleh keburukan yang orang lakukan, yang dilakukan oleh seseorang. Tidak bisa. Tetap kebenaran itu, la ilaha illallah itu tetap benar. Sekalipun dari orang yang pernah berzina ataupun dari orang yang pernah mencuri. Qala kemudian eh, siapa tadi rawinya? Kok lupa siapa rawinya tadi? Abul Aswad ya. Abul Aswad berkata fa kharaja Abu Dzarrin kemudian Abu Dzar keluar wa huwa yaqulu dan dia sambil mengucap wa in raghima anfu Abi Dzarrin. Sekalipun tidak senang Abu Dzar sekalipun Abu Dzar enggak senang. Ini biasa ungkapan orang-orang Arab. Wa in raghima anfu Abi Dzarrin. Babu tahrimi qatlil kafiri ba'da an qala la ilaha illallah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.